menghadapi persaingan dalam era perdagangan bebas nanti. Dan demokrasi ekonomi yang dilandasi oleh semangat kegotong royongan dan kekeluargaan sebagaimana tadi beberapa hal yang kami anggap sangat penting dan strategis. Antara lain meliputi pertama, upaya kemandirian koperasi serta dalam membangun kerjasama di antara sesama gerakan koperasi maupun kemitraan dengan badan usaha lain, pemerintah. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh saya merasa berbahagia dapat hadir di tengah-tengah saudara-saudara para peserta musyawarah nasional koperasi. Saya ingin menggunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara. Harapan saya semoga musyawarah nasional koperasi ini menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat lebih memajukan lagi gerakan koperasi di tanah air. Saya menaruh perhatian yang besar kepada musyawarah nasional koperasi ini, sebab saya dengar musyawarah ini akan membahas dan merumuskan pokok-pokok pikiran mengenai kekoperasian di tanah air untuk disumbangkan sebagai bahan masukan dalam menyusun PBN suatu kapan yang akan datang. Selain itu, musyawarah ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara para pendukung gerakan koperasi serta memperkuat semangat dan tekad untuk membangun perekonomian nasional melalui gerakan koperasi. Hadirin yang terhormat, pengembangan koperasi sebagai wahana pembangunan kehidupan ekonomi nasional merupakan amanat luhur bangsa kita. Amanat itu secara khusus ada dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar mengenai perekonomian itu termuat dalam bab yang berjudul kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sejak semula berdirinya negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, maka tujuan akhir pembangunan ekonomi kita haruslah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam artian seluas-luasnya. Oleh karena itu, maka pemerintah dan kita semuanya harus mempunyai tekad yang bulat untuk memajukan kehidupan koperasi. Koperasi juga mempunyai kaitan yang erat dengan cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Dahulu bangsa kita berjuang mati-matian untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan, karena kita yakin bahwa di alam kemerdekaan itu kita akan dapat membangun tata kehidupan yang demokratis, tidak saja di bidang politik, tetapi sekaligus juga di bidang ekonomi. Koperasi merupakan salah satu wahana yang penting untuk mewujudkan cita-cita tadi. Karena itu,
Dewasa ini kita hidup dalam dunia yang sedang mengalami perubahan-perubahan yang besar. Kita sedang bergerak bersama-sama ke arah zaman ekonomi terbuka dan perdagangan bebas. Perubahan-perubahan besar ini membawa dampak pada struktur sosial dan struktur ekonomi masyarakat. Berbagai jenis usaha tumbuh dan berkembang untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Menghadapi dinamika perubahan ini, tidak ada pilihan lain bagi gerakan koperasi kecuali mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi tantangan dan peluang yang terbuka akibat perubahan-perubahan ini. Gerakan koperasi adalah gerakan semangat kegotong royongan. Prinsip ini memang sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dan kegotong royongan yang menjadi salah satu ciri budaya bangsa kita. Meskipun kita hidup dalam suasana persaingan global, prinsip kebersamaan dan kegotong royongan tadi harus terus kita pupuk dan kita kembangkan. Sebab bagi bangsa kita, kemajuan bukanlah berarti kemajuan orang seorang atau kemajuan suatu kelompok. Kemajuan bagi bangsa kita adalah kemajuan bersama, kemajuan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam memasuki usianya yang ke-50, sekarang ini banyak kemajuan yang telah dicapai oleh dunia berkoperasi kita. Rakyat kita makin mandiri. Betapa pentingnya koperasi sebagai kegiatan bersama di bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pertumbuhan koperasi secara bertahap telah menyebar seluruh pelosok tanah air. Jumlahnya meningkat dan hasil kerjanya tambah baik. Meskipun banyak hasil yang telah kita capai, tetapi masih banyak kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Kelemahan itu bersumber pada masih lemahnya manajemen perusahaan dan sumber daya manusianya. Untuk itu, koperasi harus mampu meningkatkan manajemen usahanya menjadi lebih profesional. Koperasi juga harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam memajukan usahanya. Koperasi harus meluaskan usahanya ke sektor usaha lain, lebih-lebih karena kesempatan dan peluang untuk bersaing ini makin terbuka. Melalui pengelolaan yang lebih profesional, koperasi akan mampu meningkatkan efisiensinya. Semuanya ini akan membuka peluang makin tumbuhnya koperasi di tengah-tengah persaingan yang makin ketat itu. Pembangunan koperasi butuh modal dalam menjalankan usahanya. Sejak beberapa tahun belakang ini, pemerintah telah menghimbau dan mengajak kalangan dunia usaha untuk membantu permodalan koperasi dengan cara mensihkan sebagian kecil dari keuntungan usaha yang mereka peroleh. Dampak dari himbauan dan ajakan ini besar artinya dalam memperkuat permodalan koperasi agar mampu meningkatkan usahanya. Gerakan koperasi juga perlu menjalin kemitraan usaha dengan badan
ini memang adalah sangat berat karena bertemu kesebelasan yang punya prestasi yang selama ini sangat bagus di pentas sepak bola Indonesia. Oleh karena itu PSM ingin menciptakan suasana sejuk, suasana fair play, sehingga keempat kesebelasan itu bisa mempertontonkan segala kemampuan teknik dan skill di dalam persepak bolaan yang nantinya kita harapkan bisa menjadi persepak bolaan yang maju di Indonesia. Oleh karena itu sekalipun ini dikatakan sebagai grup neraka, tapi kita akan berusaha sebagai tuan rumah untuk mulai dari supporter, penonton harus sportif dalam mendukung kesebelasan PSM Gimpana sehingga perfilnya itu bisa berjalan. Nah, seluruh sarana dan prasarana mulai dari akomodasi sampai kepada penyiapan stadion itu telah seluruhnya telah siap untuk digunakan pada tanggal 13. Sehingga suasana pertandingan 12 besar di Ujung Pandang ini akan mencerminkan kiprah persepak bolaan nasional Indonesia. PSM itu sudah profesional. Jadi sejak dimulainya Liga Kansas ketiga ini, itu kita sudah melakukan 3 tahapan persiapan. Tahap pertama, bagaimana menggerai wilayah timur, dan ini alhamdulillah sudah kita capai. Tahapan kedua adalah bagaimana bisa menjuarai 12 besar. Selanjutnya bagaimana ke Senayan dan bisa menjuarai Liga Kansas ketiga. Teknik dan non teknis itu telah kami persiapkan. Hak dan kewajiban daripada seluruh pemain dan khususnya bersifat non teknis telah kita persiapkan. Hanya saja kami mengharapkan bahwa kepemimpinan wasit itu betul-betul harus menjalankan fair play. Wasit harus berani menjalankan aturan, harus mampu menjalankan aturan. Karena sebetulnya wasit-wasit kita kualitasnya tidak berbeda dengan luar negeri. Hanya saja kemauan dan kemampuan dan keberanian untuk menerapkan aturan secara penuh ini kadang-kadang yang belum bisa dilaksanakan wasit kita. Nah, ini menjadi perhatian kami sehingga nanti non teknis dari segi pembinaan wasit mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Jadi masih dalam negeri setuju Pak ya? Setuju, cuman harus ada keberanian. Sebetulnya kualitas wasit kita itu kan tidak berbeda dengan luar negeri. Hanya saja kemauan dan keberaniannya itu yang kadang-kadang mereka tidak mampu menerapkan lapangan. Nah, kami menciptakan suasana di Ujung Pandang supaya wasit itu tidak ada gangguan sedikit pun untuk menjalankan dan mau menjalankan aturan itu. Yakin juara lolos ke Senayan atau gimana? Oh, insya Allah itu teknik dan skill serta kekompakan tim PSM sekarang itu semakin bagus dan semakin maju. Ini terbukti produktivitas daripada PSM itu Liga Kansas ketiga ini jauh lebih bagus dibanding Liga 2. Sehingga insya Allah kita yakin bahwa PSM akan ke Senayan dan bisa menjuarai Liga Kansas ketiga. Dan kita berdoa untuk bertemu Persebaya di final. Ya, terima kasih. Persma Manado, pertama-tama saya perlu sampaikan, saya ibaratkan sebagai bayi yang baru lahir dan prestasinya pun saya anggap sebagai satu kejutan bisa masuk 12 besar. Namun demikian, tentang persiapan kita menghadapi 12 besar, yang penting pada 2 minggu terakhir ini kita pentingkan adalah masalah fisik. Masalah fisik yang benar-benar kita anggap sangat diperlukan karena semakin kerasnya event pada 12 besar ini. Karena saya melihat kelemahan fisik pada rata-rata kesebelasan yang ada di Indonesia sangat berpengaruh pada keterampilan dan mental dari para pemain. Oleh karenanya sisa waktu yang disiapkan oleh Persma pada dasarnya menghadapi putaran berikutnya fisik. Kalau teknik tidak ada lagi waktu karena terlalu singkat. Dan saya tahu bahwa kebetulan pool yang masuk Persma adalah bersama Bandung Raya, Persib Bandung, dan Bapak-bapak dan ibu sekalian, ketiga kesebelasan ini kendaraan yang akan membawa kembali adalah kesebelasan yang kami tahu sudah cukup berpengalaman dan bahkan dari segi teknis jauh lebih baik dari kita. Oleh kami pilih fisik harus dapat menentukan kita bisa bersaing di atas.
Kami Dan untuk bayi baru diketahui lahir, beberapa saat lagi namanya ruangan dapat ini berusaha akan sambil berdoa mempersiapkan semoga untuk kita bisa juga persiapan menunjukkan acara tamu negara. bahwa Oleh Sulawesi karena itu, Utara dengan juga demikian punya kami ucapkan kesebelasan terima yang kasih atas dapat segala perhatian diandalkan. dan Itu tujuan selamat kami. siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lolos ke Senayan kami belum berani memberikan target karena terus terang bayi baru lahir itu belum bisa berbuat apa-apa. Kami tahu bahwa kesebelasan lain jauh lebih kuat, jauh lebih berpengalaman. Hanya belum tentu kalau bicara fisik kita coba lagi. Mudah-mudahan pertandingan akan betul-betul bermutu dan saya harapkan kira-kira supaya pertandingan itu betul dapat menunjukkan citra sepak bola di Indonesia bahwa kita ini mendambakan permainan sepak bola nasional sudah meningkat. Mengenai wasit, Pak? Masalah wasit saya yakin akan diatur dengan baik dan wasit tentunya akan bersifat adil. Tentunya harapan kita semua demikian. Kalaupun terjadi sesuatu, saya anggap itu suatu kesilapan dari wasit. Dan sebagai manusia biasa kita dapat memaafkan. Asalkan jangan disengaja, jangan diatur, dan lain sebagainya. Itu yang kami. Prediksi Bapak di final siapa, Pak? Di final saya melihat justru ada 3 kesebelasan yang nomor 1 di tiap wilayah memang patut diandalkan. Persibaya, PSM Ujung Pandang, dan Persib Bandung. Menurut saya yang diandalkan. Bapak pembina di Persema Manado pembina ya, Pak? Saya pembina.